siswa itu kan proyeknya bermacam-macam nih Kak Nona, proyeknya bermacam-macam. Nah itu kalau tidak segera kita tangkap, guru tidak bisa menangkap itu hilang. Kan sayang, padahal proyeknya bagus. Nah ini contoh satu proyek murid kami ini Kak Nona. Ini membuat ini contoh proyeknya anak. Coba tebak ini anak kelas berapa, coba bisa buat kayak gini Kak Nona. Kelas ini paling enggak kelas 6 lah ini misalnya. Kelas 6 ya Kak Nona ya. Ini proyeknya kelas 2 loh Kak Nona. Oh ya? Hai teman Sinau, apa kabarnya nih? Selamat hari Sabtu dan senang sekali saya Alfona menyapa teman Sinau kembali di rumah dalam acara Suara Sinau, Sinau Seumur Hidup. Nah hari ini saya kedatangan Miss Vena. Miss Vena ini adalah kepala sekolah dari SD Bukit Aksara. Nanti kita bisa kenalan lebih jauh. Hari ini kita juga mau ngobrolin tentang project based learning part ketiga. Yang pertama disampaikan oleh Dr. Yulianti, yang kedua oleh Miss Ninu dari segi aplikasinya di KB dan TK. Jadi untuk teman Sinau yang mungkin belum nonton episode sebelumnya bisa langsung diklik aja ya. Oke, Miss Vena, halo apa kabar Miss? Baik, terima kasih sudah diundang ke sini loh Kak Nona. Saya malah terima kasih sekali sudah menyempatkan datang di tengah-tengah mungkin sibuk ya di sekolah mau ke sini. Mungkin Miss Vena sebelum kita ngobrol lebih jauh boleh dong perkenalkan diri ke teman Sinau yang mungkin belum pernah kenalan. Oke, halo teman-teman semua. Saya Vena selaku kepala sekolah di SD. Di sini saya akan berbagi cerita bersama Kak Nona di Suara Sinau tentunya. Selain soal kepala sekolah di SD Bukit Aksara, perkenalan lebih lanjut dong Miss Vena. Hobinya apa, passionnya apa? Kan tadi saya sudah sampaikan kalau jabatan. Iya, oke. Kalau hobi ini kebetulan hobi saya itu bersama anak-anak tentunya. Karena di sini selaku guru, kan kita guru ya. Guru itu kita dekat dengan anak. Nah itu hidup kita, dan itu bagian dari hobi kita untuk keep in touch dengan mereka. Terus satu lagi hobi di luar itu, hobinya adalah saya suka traveling. Iya. Traveling kemana yang paling traveling yang suka? Paling suka untuk saat ini adalah di outdoor tentunya, karena kan outdoor itu tempat yang menarik ya untuk kita. Apalagi kita orang dewasa, anak-anak aja juga suka ya Kak Nona ya. Nah. Boleh dong Miss Vena sharing sedikit mungkin sebelum kita ngobrol yang lebih serius. Kalau outdoor biasa kemana? Kayaknya saya perlu rekomendasi tempat juga nih. Kalau outdoor sukanya ke gunung Kak Nona. Gunung mana Miss Vena? Kalau sukanya untuk saat ini yang saya suka Gunung Bromo. Oh ya, jauh dong Miss Vena kalau dari Semarang. Kalian di Semarang aja mana nih? Kalau di Semarang ini sukanya ke ini Merbabu. Sudah pernah ke sana? Belum. Saya pernah naik ke gunung ini ya, Kawah Ijen. Kawah Ijen itu bagus, tapi butuh tenaga sekali loh itu. Sebetulnya nggak terlalu berat sih Miss Vena, cuman karena mau ngejar apa sih yang apinya yang biru-biru itu, jadi harus naiknya malam. Tapi betul. Lumayan seru sih. Anyway, hari ini kita mau ngobrolin soal project based learning di SD ya Miss Vena. Boleh sharing sedikit nggak sih? Kalau di SD ini biasanya project-project seperti apa? Emang bisa nih anak SD mengambil atau mengadaptasi pendekatan dengan project? Iya, oke. Kak Nona, ini yang perlu kita tahu Kak Nona. Sebetulnya project itu adalah kehidupan ya Kak Nona. Jadi tidak hanya untuk anak usia dini, SD. Bahkan kalau kita sudah menikah, Kak Nona sudah menikah atau belum? Belum. Bahkan kalau orang berumah tangga itu ada proyeknya sebetulnya. Jadi ada semacam kita itu punya proyek bagaimana kalau orang menikah itu bagaimana kita menciptakan rumah tangga yang nyaman, ya kan? Jadi begitupun dengan sekolah di SD tentunya, ini yang di SD karena kita membahasnya konteksnya SD. Di SD bagaimana menciptakan student well-being untuk anak-anak. Jangan sampai mereka itu 6 tahun bersama kita, tapi mereka sudah nggak nyaman. Jadi kan kasihan, ya kan? Kalau di situ udah sekolahnya lama, 6 tahun ketemu gurunya, terus gurunya tidak bisa membuat nyaman juga, dia tidak dapat semacam hal yang ilmu atau pengalaman yang menarik untuk dia, kan kasihan.
Seperti itu kan. Nah, berarti ini proyeknya sekolah dan proyeknya guru untuk membuat anak menjadi senang, atau anak juga punya proyek nih, Miss Vena? Nah, jadi proyek itu bisa untuk guru, jadi bisa untuk guru, bisa untuk siswa, karena guru itu pun harus punya proyek bagaimana menciptakan pembelajaran yang nyaman untuk muridnya, ya kan? Itu juga bagian dari proyek. Kalau biasanya kita sebut juga misalkan kayak penelitian tindakan kelas atau PTK, itu juga bagian dari itu. Proyek itu bagaimana guru, kalau kita sebut kita guru dulu ya, nanti ke siswanya nanti. Guru itu harus punya proyek bagaimana menciptakan pembelajaran yang nyaman untuk anak didiknya. Boleh contoh sharing konkretnya apa nih untuk konkretnya guru? Seperti ini Kak Nona. Jadi kalau dulu waktu saya sekolah, waktu kita bukan kita ya, mungkin usia kita berbeda ya. Beda generasi. Beda generasi. Ya, beda generasi. Kalau usia saya sekolah dulu, powernya itu adalah di guru. Jadi semua ilmu tuh udahlah kita dikasih, dimakan mentah-mentah, udah kita terima itu aja. Kita tanpa bisa protes, tanpa bisa bertanya itu benar atau tidak, ya udah kita hafalin aja gitu kan. Padahal saat ini semuanya itu ada, kita bisa buka HP nih Kak Nona, bisa buka HP, ada semuanya di sini. Ada uangnya tuh Mas Vena? Nah, ini ada uangnya ya kebetulan. Ya, kita bisa buka HP di sana, kita googling aja ada. Saya justru yang masih ingat waktu pembelajaran saya di SD adalah outdoor, kegiatan outdoor. Jadi kegiatan yang di dalam seperti hafalan, apalagi guru saya dulu itu sangat membuat tidak nyaman karena membedakan satu siswa dengan siswa yang lain. Satu itu. Jadi itu cukup membuat kita nggak tertarik untuk belajar. Tapi di sini khususnya di sekolah kami itu guru-guru menciptakan suasana belajar yang nyaman. Karena dengan apa? Dengan cara dia memfasilitasi anak-anaknya. Jadi fasilitator di sini, beda dibalik. Karena sumbernya di sini bukan guru. Kalau kita dulu sumbernya adalah guru. Kalau di sini dari siswa kita angkat, kita fasilitasi seperti itu. Tapi sebetulnya itu berarti bukan proyeknya guru dong, Miss Vena. Itu cuman cara guru ngajar anaknya udah berbeda nih modelnya. Sekarang nggak lagi berpusat pada guru, tapi berpusat pada anak. Tapi ada nggak sih proyek-proyek yang memang dikerjakan oleh guru? Atau memang selama ini Bukit Aksara fokusnya ke proyek yang dikerjakan oleh siswa? Fokusnya saat ini memang ke siswa. Cuman ada satu proyek, jadi kita semacam proyeknya guru itu juga membuat laporan, report proyek yang dikerjakan siswa. Nah, itu mereka harus bisa mengangkat dan untuk di-sharingkan, dan itu untuk kita angkat keluar karena siswa itu kan proyeknya bermacam-macam nih Kak Nona, proyeknya bermacam-macam. Nah itu kalau tidak segera kita tangkap, guru tidak bisa menangkap itu hilang. Kan sayang, padahal proyeknya bagus. Nah ini contoh satu proyek murid kami ini Kak Nona. Ini membuat, ini boleh dilihat ini menarik. Ini Kak Nona. Ups. Ya, ini contoh proyeknya anak. Coba tebak ini anak kelas berapa, coba bisa buat kayak gini Kak Nona. Kelas ini paling enggak kelas 6 lah ini misalnya. Kelas 6 ya Kak Nona ya. Ini proyeknya kelas 2 loh Kak Nona. Oh ya? Ya, jadi ini proyek dibuat mandiri. Karena kan apalagi di masa pandemi seperti ini ya Kak Nona ya. Jadi anak itu terbatas untuk bisa bekerja sama dengan teman-temannya pastinya. Walaupun itu bisa sih dilakukan. Dan saya sempat menggantikan guru, itu ada anak yang dengan keterbatasan ini dia sengaja bekerja sama. Jadi satu membuat proyeknya, satu membuat reportnya. Mereka bekerja sama, telepon-teleponan, WA seperti itu. Bahkan mereka berdua itu Zoom berdua itu kami fasilitasi. Ini menarik sih Miss Vena. Jadi apa sih yang dikerjakan anak tersebut ketika mengerjakan proyek ini? Apakah hanya sekedar membuat minumannya atau memasarkannya atau seperti apa mungkin lebih bayangan jelasnya? Ya, scope proyeknya ya. Scope proyeknya ya. Ini dari anak memanen dulu. Jadi memang dia kebetulan punya pohonnya, punya tanamannya ini. Dia punya tanamannya ini. Terus dia beride, oh ya, saat ini mah kan
teh bunga talang itu kan lagi in ya. Terus dia beride sama orang tuanya, mah aku tuh pengen punya project buat teh bunga talang. Terus mamahnya bertanya, nanti projectnya itu mau diminum sendiri atau mau bagaimana? Jadi di sini orang tua sebatas bertanya ya, tidak mengarahkan ya, karena semuanya idenya dari dia. Nah itu yang akan diingat Kak Nona sebetulnya. Jadi terus akhirnya dia beride, aku ingin menjualnya. Terus ditanya lagi, mamanya tanya sama gurunya, Miss kalau ini mau dijual terus caranya gimana ya Miss? Kebetulan Kak Nona, ini aku mau cerita sedikit. Boleh. Marsha ini baru bergabung dengan kita hampir 1 tahun ini. Jadi pindah dari kelas 2 ini baru bergabung. Tahu nggak alasannya pindah kenapa? Kenapa? Karena alasannya adalah mamahnya ingin anaknya punya rasa percaya diri yang kuat. Karena kalau di sekolah lama, sekolahnya yang lama itu hanya sekedar hafalan Kak. Anaknya cukup pintar, tapi mamah dan papahnya berpikir bahwa pintar saja itu tidak cukup. Ya, karena eranya sudah berubah Miss. Itu datang disampaikan ke saya itu terus, wah ini cocok nih sama kita. Kan memang sekolah kita memang modelnya seperti itu. Jadi terus bilang, saya ingin dapat sekolahan yang betul-betul bisa membuat anak saya tumbuh rasa percaya dirinya. Nah, sampai bergabung dengan kita, terlihatlah proyek-proyek itu. Sampai ini Kak Nona. Jadi ketika mau dijual, itu mamahnya konsultasi ke gurunya. Miss, boleh nggak ini ditawarin ke teman-temannya atau boleh? Oh boleh ya. Terus ditawarin ke ketua yayasan juga boleh. Guru-guru juga boleh. Boleh mah, boleh kalau di tempat kita memang kita entrepreneurnya jalan. Jadi memang seperti itu. Oh kalau di sekolahnya yang lama nanti orang tuanya yang lain yang protes katanya seperti itu. Nah jadi di sini memang kita fasilitasi. Nah sampai di sini Kak, terus dibuatlah ini sampai dia membuat logo ini sendiri. Ini kreasinya dia sendiri logonya. Coba dilihat Kak Nona, itu cara nempelnya dan cara guntingnya kan kelihatan ya bahwa ya kelihatan sekali bahwa ini produknya anak. Ya. Tapi menarik sekali. Iya betul. Jadi sampai di sini kita tahu bahwa tidak setiap anak punya keinginan yang sama dengan anak yang lain. Nah itu yang perlu kita sadari betul sebagai guru. Contohnya seperti ini. Saya punya keinginan misalkan saya sukanya menggambar, Kak Nona sukanya melukis, terus teman-teman yang lain sukanya mungkin membaca. Nah tiba-tiba ada guru datang kita suruh ayo melukis semua. Kebayang nggak rasanya Kak Nona saat itu? Ya kan? Stres mungkin ya? Stres ya, karena kan bukan kesukaan kita, tapi kita dipaksakan untuk suka. Jadi kita digiring untuk suka itu. Nah coba bisa dibayangkan kalau kita disuruh digiring untuk suka padahal waktunya 6 tahun Kak. Itu kan kebayang kan bagaimana waktunya 6 tahun kita digiring untuk kamu harus menyukai apa yang orang lain sukai. Benar. Nah ini yang kasihan. Nah misalnya mau kembali ke ini nih, menurut saya sangat menarik kan. Sebetulnya membuat proyek bunga telang seperti ini itu kan bisa dikerjakan anak di rumah dengan dukungan atau fasilitas dari orang tua. Betul. Jadi apa peran sekolah dong? Ya, di sini peran sekolah adalah berpartner dengan orang tua dan anak Kak Nona. Jadi kalau orang tua ada kesulitan misalkan, jadi Miss ini nanti caranya untuk menawarkan gimana Miss? Terus caranya aku memfasilitasi anakku gimana Miss? Ya butuh konsultasi, teman konsultasi. Jadi di sini guru itu jadi partner orang tua. Jangan sampai guru bilang, oh gitu aja kok nggak bisa sih mah. Nah gitu. tapi nih Miss Vena, ini saya sambil coba ya, saya penasaran rasanya seperti apa. Saya berpikir misalkan orang tuanya nggak tahu nih, aduh memasarkannya seperti apa ya marketingnya, gurunya aja belum tentu tahu nih strategi marketing, terus gimana Miss Vena? Ya makanya di sini guru harus banyak belajar Kak. Jadi guru tidak harus tahu, tapi guru harus belajar bersama anak-anak seperti itu. Jadi ritmenya kalau dulu kita powernya adalah di guru itu super maha tahu ya kan. Kalau di sini bedanya di project adalah guru nggak harus
serba tahu. Ngomong-ngomong rasanya unik sekali misalnya. Rasanya unik ya. Tapi ini menyehatkan loh Kak. Gitu ya? Iya. Bisa melunturkan kolesterol ya misalnya ya? Melunturkan kolesterol, katanya bisa buat diet juga. Oh oke. Jadi yang kurus-kurus jangan minum ini loh. Iya. Gitu. Kalau project lainnya selain ini seperti apa Miss Vena? Maksudnya bagaimana guru, apakah ide-ide kadang benar-benar semuanya murni dari anak, atau kadang guru bisa membuat tema-tema tertentu atau memberikan ide untuk khususnya untuk SD ya? Iya, kalau untuk SD Kak Nona, karena ini kan anak-anaknya sudah lebih mandiri ya, lebih dewasa, dia sudah bisa menentukan keinginannya sendiri. Jadi kalau di SD ini betul-betul customize. Jadi anak itu punya kesenangan apa sih dalam dia membuat project. Jangan sampai seperti ini, dia buat project terus projectnya sama dengan temannya, tapi dia nggak engage di situ, dia nggak suka. Misalkan dia hanya terpaksa untuk melakukan. Nah makanya itu yang kita hindari. Contoh ada satu project anak, ini berdasarkan cerita orang tuanya. Dia waktu itu membuat Lego, dia project Lego. Dia sampai menyampaikan ke orang tuanya, "Mah, tahu nggak Mah, ini project yang paling membahagiakan untuk aku." Setelah project itu dibuat customize, jadi dia bebas menentukan project. Terus orang tuanya tanya, "Kak, itu tuh apa sih Kak? Mama aja nggak tahu itu apa," gitu. Mama, dia bisa menerangkan. Di sini kuncinya adalah bukan produknya ya Kak Nona ya, tapi prosesnya, di mana dia berproses, dia bisa trial error di situ. Sampai mamahnya itu tanya, "Kakak bisa jelasin nggak project itu? Ini loh, ini tuh gedung loh Mah, ini tuh bagian ini. Nah ini tuh gudang, gudang itu tempat penyimpanan Mah. Terus Mama bisa naruh barang-barang itu, walaupun itu kreasinya dia, tapi dia ketika kadang kita bercerita itu kan kalau kita suka ya Kak Nona, itu mata itu berbinar-binar. Nah itu yang ditangkap oleh orang tuanya dan disampaikan ke saya waktu itu. Nah di situ saya yakin dan percaya bahwa project itu, oh ini loh, project itu memang seperti ini. Nah kalau pas anaknya nggak ada ide untuk buat project apa, gimana dong Miss Vena? Kalau anaknya nggak ada ide, untuk yang SD biasanya guru-guru membantu seperti ini Kak Nona. Cukup ditanya saja, "Kamu sedang suka apa?" Jadi tidak perlu dipaksa, "Oh ini ya Ibu kasih idenya ini, kamu kerjain ya." Tidak seperti itu. Jadi kalau memang dia butuh waktu 1 hari untuk dia merencanakan, aku mau apa ya, kasihlah kesempatan waktu sehari itu. Nggak apa-apa kok, kamu kasih kesempatan dia untuk beride dulu, mencari ide kemana, terus mungkin coba googling sukanya apa sih, lagi suka apa. Ada satu yang kemarin, kebetulan ada guru saya yang memang izin saya menggantikan, itu ada satu yang cerita menarik di sini. Dia beride seperti ini, Miss, boleh nggak sih aku buat sekolah Bukit Aksara? Bayangan saya sekolah Bukit Aksara, buatnya gimana caranya gitu. Dia pakai aplikasi Minecraft, terus dia cerita ke teman-temannya. Karena memang saya sampaikan di situ bahwa project itu boleh di-sharingkan ke teman, tidak harus di akhir. Ya kan, kalau di akhir namanya report, tapi kalau sharing setiap saat kamu bisa share. Itu dia cerita, "Aku tuh pengen sekolahku tuh punya kebun binatang." Terus ada satu lagi temannya usul, "Gimana kalau dibuat ini apa semacam peternakan?" Kenapa peternakan gitu kan? Masih ingat enggak waktu kita kelas 3? Jadi itu posisi kan aku menggantikan kelas 5 nih Kak. Kelas 3 itu kita punya ayam, waktu itu punya ayam, itu kan kita hanya punya kandang. Jadi ada kandangnya. Bagaimana kalau kita punya satu tempat yang memang dikhusus pakai untuk peternakan. Terus mau diisi apa gitu. Jadi dia menerima masukan dari temannya. Terus temannya bilang, "Aku ingin ada semacam kayak unggasnya atau yang lain lah." Misalkan ada usul lagi, teman yang lain usul, "Gimana kalau kita ini ada buayanya?" Buaya. Terus buaya masa bisa dipeternakan? Ada teman yang bilang, "Enggak sih, maksudku dikasih kolam aja sekolahnya." Jadi betul-betul sekolah yang ide mereka,
Jadi mereka bisa buat, sampai mereka ada gini, itu dibuat kayak sekolah ada bawah tanahnya gimana Miss, ada pintunya tapi Dan anak-anak bisa diskusinya hidup ya Miss Vena. hidup, ya. Karena saya lihat nggak banyak kan anak-anak terutama Asia atau Indonesia yang kadang berani mengemukakan pendapat, berdiskusi, mengeluarkan ide. Ini keren banget sih. Nah, tapi kalau dari segi orang tua nih Miss Vena, nggak pada komplain tuh mereka bayar sekolah mahal-mahal, ternyata anaknya dibiarin aja pilih mau bikin apa? Ini pentingnya kerjasama pihak sekolah dengan orang tua Kak Nona di sini. Jadi sebelum masuk ke Bukit Aksara itu ada semacam kita orang tua itu harus ketemu dengan kepala sekolah, dengan yayasan. Gunanya untuk apa? Menyamakan persepsi Kak Nona. Jadi kalau persepsinya seperti zaman saya sekolah harus hafalan, harus dapat nilai 100, tempatnya bukan di sekolah kita. Tapi ketika oh ya Miss, eranya sudah berubah, aku mau mengajarkan anakku untuk bisa sharing dengan temannya, untuk bisa kolaborasi, bisa komunikasi. Nah itu ada di kita. Nggak pada concern itu ntar ujian nasionalnya gimana, takut nggak bisa ngejar SMP-nya. Iya. Gini Kak Nona, sudah tahu belum ujiannya sudah nggak ada loh Kak Nona? Dengar-dengar sih gitu, tapi Iya. Saya nggak tahu apakah orang tua mungkin selama ini itu kan baru ya Miss Vena. Selama ini Bukit Aksara kan sudah menerapkan project based ini lumayan ya. Ada respon yang mungkin komplain seperti tadi, takut menyiapkan anaknya untuk SMP-nya gitu, ada nggak sih, terus menanganinya seperti apa Miss Vena? Iya. Untuk sejauh ini setelah 2 tahun ini kebetulan menterinya juga baru, itu sudah tidak ada komplain lagi Kak Nona. Justru bahwa orang tua semakin kesini semakin yakin bahwa pembelajaran proyek itu betul-betul bermanfaat untuk anak mereka. Karena pada prinsipnya ketika mereka bergabung bersama dengan saudaranya, itu kelihatan sekali bagaimana anak-anak ini bisa berargumen, terus mereka bisa cerita nyaman, itu terus sopan juga iya Kak Nona. Jadi di sini anak-anak itu terasa feel free, bebas, tapi bukan dibebaskan. Dibebaskan dalam artian hidup itu kan memang butuh aturan ya, aturan di mana orang tua kontrol ketika ini sudah enggak benar ya ditarik, disesuaikan. Secara waktu 2 tahun ini, apalagi nggak ada ujian ya, tahun ini juga nggak ada ujian. Walaupun nggak ada ujian, tapi ada yang namanya semacam kalau namanya ujian sekolah. Itu soal guru yang buat sih. Nah, kami buatnya sudah kami sesuaikan dengan proyek-proyek yang ada di kelas yang mereka lakukan. Jadi soal-soal itu sebetulnya kurikulum itu kan fleksibel ya Kak Nona ya. Itu bisa dancing bersama proyeknya anak. Nah, dancing itu yang namanya orang dancing itu kan luwes ya. Luwes. Jadi mengikuti. Kecuali mungkin break dance yang agak robot-robot itu nggak terlalu itu ya, itu yang kaku. Nah, ini luwes jadi nyaman, terus tinggal geraknya disesuaikan dengan proyeknya anak. Nah, ini yang namanya pembelajaran well-being yang nyaman untuk anak. Jangan sampai mereka sudah sekolah capek-capek, cuman dapat ilmu, tapi ketika mereka keluar nggak bisa apa-apa. Nah, Miss Vena, apakah proyek untuk SD ini memang rata-rata berpusat pada entrepreneurship? Karena kalau ini saya lihat kan tujuan ntar akhirnya ada produk yang dijual nih. Iya. Kalau di SD tidak semuanya produk itu dijual Kak Nona. Jadi ada produk, misalkan mereka membuat FM radio. Ada kemarin murid yang membuat seperti itu. Nah, di sini mereka trial error. Walaupun belum bisa dapat channel yang sesuai, nggak bisa masuk, tapi di situ dia banyak belajar. Dia betul-betul tahu bahwa prosesnya ketika aku membuat ini, gagal itu adalah proses mengajarkan saya untuk bisa tough, dia bisa berjuang. Sampai dia bilang, Miss, kalau misalkan proyekku ini nggak sesuai, misalkan aku nggak bisa sampai pada akhirnya aku nggak bisa dapat sinyalnya itu, bagaimana? Dia sempat down kan waktu itu. Saya bilang, tidak perlu khawatir bahwa sebuah proyek itu nggak harus berhasil, tapi dia membuat sampai 41, 42, 43 sampai 4 kali Kak dia buat, dan itu belum berhasil, tapi di situ dia paham betul bahwa ketika dia tidak berhasil, berarti nantinya ini akan bisa kok berhasil, bagaimana caranya. Nah, di situ butuh kerjasama dengan orang tua Kak Nona.
Jadi kerjasama dengan orang tua, papahnya bertanya kepada kami, saling sharing, kendalanya apa. Dia bilang kemarin seperti ini, aku pasang tenolnya susah, karena pasang tenol kan ini ya, pakai solder ya, itu kan panas juga. Terus caranya gimana? Aku pelan-pelan aja. Jadi aku nggak keburu-buru, terus aku nggak yang target harus selesai 1 minggu ini aku clear, itu dia nggak seperti itu, tapi dia berproses di situ. Berarti kuncinya orang tua ya, Miss Fena? Ya, kerjasama dengan orang tua. Nah, kalau sekarang ini terutama sejak pandemi, pasti kan beban di orang tua ini juga lebih berat ya untuk mendampingi anak. Nah, ada perbedaan yang signifikan nggak sih yang Miss Fena lihat pembelajaran sebelum pandemi dan sekarang saat pandemi, terlepas dari ya tadi pengaruh orang tua? Oke, kalau pembelajaran sebelum dan sesudah bedanya cuma di sini Kak. Kalau sebelum, bukan sesudah, mungkin selama. Oh iya, selama ini bedanya di sini. Selama pandemi ini anak-anak partnernya dengan orang tua. Nah, bedanya kalau pas sekolah offline sebelum pandemi, mereka partner atau kerjasamanya adalah dengan anak yang lain. Walaupun sebetulnya bisa sih di masa pandemi ini dikolaborasikan antara anak satu dengan anak yang lain, sebetulnya bisa. Tapi di sini membuktikan bahwa di masa pandemi ini bahwa proyek itu tetap bisa hidup. Iya, karena apa? Karena anak-anak betul-betul tahu mereka itu sukanya apa, mereka mau membuat proyek apa, tidak berdasarkan proyeknya orang lain dan tidak berdasarkan idenya orang tua juga. Nah, orang tua di sini tinggal ngikutin dia mau ambil proyek apa, mau ngerjain apa sih ini, yang mau dia tarik apa. Terus penilaiannya seperti apa itu, Miss Fena? Penilaian untuk anak-anak. Nah, penilaiannya di sini disesuaikan. Jadi kurikulum SD itu kan ada kompetensi-kompetensinya Kak Nona. Jadi ada kompetensi. Nah, inilah gunanya guru. Jadi tidak perlu yang misalkan membuat proyek terus nanti ini ya kita ukur panjangnya ini, cuman ditanya aja, terus proyekmu itu panjangnya berapa, kamu butuh alat dinamo itu berapa sih untuk membuat radiomu, seperti itu. Jadi di situ dia bisa menjawab, oh ini panjangnya, aku kemarin panjangnya segini. Nah itu kurikulumnya masuk tanpa buat dia betul-betul tertekan ya, kita harus anak harus bisa berhitung 1 sampai 20 harus ini. Terus jadi penilaiannya berdasarkan kemampuan anak menjawab? Ya, dari otentik itu sendiri langsung penilaiannya. Oke. Kalau kurikulumnya di SD sendiri kan sebetulnya lumayan baku ya misalnya. Apakah tidak ada arahan dari dinas atau apa untuk mengikuti kurikulum yang sudah ada, atau memang dari mereka juga dibebaskan nih, terutama Bukit Aksara untuk pembelajarannya sangat luas seperti ini ya? Iya, kalau kurikulumnya sebetulnya ada 1 sampai 10 misalkan kompetensi pengetahuan itu ada 1 sampai 10 yang harus memang diikutin. Kalau cuman tidak ada aturan yang kurikulum itu harus urut Kak Nona. Ini yang perlu diketahui. Hanya selama ini itu kan sudah dibuat buku ya, ada buku yang kita mau pakai buku itu atau enggak. Kalau menurut saya kompetensi itu luas. Nggak harus dipaksa ini 1, 2, 3 ikutin 1. Nah kalau seperti itu berarti kita kembali lagi ke zaman saya sekolah ya. Ini kembali ke zaman saya sekolah. Jadi saya juga sekolah masih seperti itu kok. Masih sama berarti ya. Berarti eranya pada sudah berbeda juga ya Kak Nona ya. Mungkin kalau dulu masih sering dipukul pakai penggaris kayu besar, saya mungkin udah enggak gitu ya. Ya sih, saya sempat punya guru matematika yang seperti itu Kak Nona, dan itu cukup membuat kita nggak nyaman. Ya, jadi kita nggak nyaman untuk belajar. Gimana kita mau nyaman ya sekolah tapi tertekan. Mau datang ke sekolah aja, kalau anak-anak Bukit Aksara datang ke sekolah itu mereka nyaman, mereka seneng, bahkan pulangnya minta dijemput. Mah, jemputnya telat ya Mah, jangan tepat waktu ya Mah. Ini kita bukan promo Bukit Aksara ya, cuman sekedar sharing ya. Sekedar sharing. Iya. Siapa tahu yang mau ke Semarang untuk melihat-lihat juga boleh loh Kak Nona, nanti kalau masa pandemi ini sudah lewat, kalau ada yang mau datang melihat-lihat pembelajaran di Bukit Aksara seperti apa, betul nggak sih seperti ceritanya yang di luar sana Bukit Aksara, oh boleh silahkan datang dilihat bahwa memang pembelajaran di tempat kami itu adalah pembelajaran yang berpusat pada anak.
seperti itu. Keren banget nih Miss Vena. Oke deh, mungkin sekarang ini kita ngobrolnya segini dulu. Kapan-kapan mungkin kita bisa ngobrolin topik yang berbeda ya Miss Vena. Siap. Terima kasih sekali nih udah bawain contoh project dari anak, sangat luar biasa sekali. Walaupun rasanya unik, nanti akan saya habiskan. Semoga suka ya Kak ya. Iya, demi ini kurusan sedikit, kata dokter kolesterol saya agak tinggi, jadi gitu mungkin ya? perlu saya habiskan Iya, gitu. Oke deh Miss Vena, mungkin sebelum kita tutup, Miss Vena ada pesan-pesan apa untuk orang tua yang memiliki anak SD dan mau memfasilitasi anaknya dengan proyek di rumah? Silahkan Miss Vena. Baik, untuk para orang tua, terima kasih. Silahkan bekerja sama dengan anak, berpartner dengan anak, dan hargai setiap perkembangan anak. Karena setiap perkembangan anak itu, satu anak dengan anak yang lain itu berbeda. Jadi di situ ketika kita menghargai mereka, mereka pasti akan menghargai kita sebagai orang tua. Itu Kak Nona. Oke sip, terima kasih Miss Vena. Oke deh teman Sinau, segitu dulu. Kita ngobrol lebih seru lagi di Sabtu depan ya. Bye-bye. Bye.